Halo guys, perkenalkan nama gue Trihat Moko. Profesi gue saat ini adalah menjadi seorang kaum rebahan karena virus COVID-19. Gue tinggal di wilayah Jakarta, dan gue akan menceritakan tentang kejadian mistis gue selama di Rowo Bayu. Lokasinya di Banyuwangi. Baik, sekarang langsung gue ceritain aja ya, biar lebih jelasnya. Waktu itu gue sedang main ke rumah temen gue di wilayah Banyuwangi. Saat gue main ke rumah temen gue, perasaan gue mulai gak enak. Malam pertama gue tidur di rumah temen gue. Sebelum gue tidur, temen gue menyarankan gue untuk mencuci kaki. Gue ikutin kata temen gue itu. Dan waktu gue jalan menuju kamar mandi, ada suara aneh yang gue dengar. Sangat-sangat kencang sekali, seperti suara perempuan menangis di balik gudang rumah teman gue. Gue di situ mulai merasakan aura negatif pada diri gue. Dan sesampainya di kamar mandi, gue buka pintu kamar mandi. Tanpa gue sadari, di samping tembok kamar mandi ada bayangan yang sedang menoleh ke arah gue. Dengan tatapan tajam, dan semua itu gue rasakan. Gue ngelihat bayangan tersebut. Tapi di pikiran gue, biarin aja, gue gak ganggu ini. Setelah gue selesai dari kamar mandi, bayangan yang di tembok tadi hilang gitu aja. Gue perlahan mulai melangkah menuju kamar. Dan sesampainya di depan gudang rumah temen, gue mendengar ada suara perempuan menangis. Gue sangat penasaran sama suara tangisan itu. Alhasil gue beranikan diri untuk membuka pintu gudang. Pas gue buka gudang itu, ternyata gak ada siapapun di dalamnya. Tapi gue mendengar suara tangisan perempuan dalam gudang tersebut. Mungkin gue berpikir sama diri gue sendiri, gue ngantuk jadi halu gini. Akhirnya gue jalan lagi menuju kamar. Dan sesampainya di kamar, gue udah mulai rebahan, selimutan, dan mata gue juga udah mulai gue pejamkan. Di saat mata gue mulai merem, di kuping gue ada bisikan aneh. Pas gue sadar ada bisikan aneh itu, gue bangun, langsung menoleh ke sebelah kiri. Dan tanpa gue sadari, ketika gue menoleh, ada sebuah topeng leak yang berdarah-darah ada di sebelah gue. Seketika badan gue pun gak bisa bergerak. Pas melihat kejadian tersebut, gue disitu gue pingsan. Gue gak sadarkan diri. Keesokan harinya gue ceritain kejadian semalam sama temen gue. Kata temen gue, itu udah biasa, kalau ada pendatang suka digangguin kok. Setelah gue cerita ke temen gue pun ngasih masukan ke gue, dan alhamdulillah agak tenangan. Nah, setelah gue diberi masukan, gue diajak sama temen gue untuk wisata ke Telaga Rowo Bayu yang bersebelahan dekat dengan desa Penari. Nah, di saat dalam perjalanan menuju telaga, gue merasakan hal buruk sedang mengikuti gue. Dan ternyata benar, ada yang mengikuti gue menuju telaga tersebut. Temen gue juga bilang sebelum gue memiliki firasat buruk itu. Dan sesampainya di telaga, gue pun ditenangkan sama temen gue. Disuruh cuci muka pakai air telaga itu. Setelah cuci muka, gue diajak muter ke tempat pelesiran orang-orang yang sedang bertapa. Sesampainya di pelesiran, gue lihat di dalam itu banyak sesuatu mistis seperti kembang, keris, dan juga dupa. Akhirnya setelah muter-muter ke telaga dan juga ke pelesiran, akhirnya kita kembali ke rumah. Nah, sesampainya di rumah sekitar jam setengah 6 sore, sampai rumah gue langsung mandi terus sholat. Setelah melakukan kegiatan, gue pun kembali istirahat. Hal yang sama kembali terulang. Ada bisikan aneh yang menghantui gue. Dan yang sekarang ini lebih dari 2. Kanan ada boneka kecil bertaring, sebelah kiri ada leak, dan di atas lemari ada kuntilanak. Akhirnya di malam kedua gue gak sadar sampai besok paginya. Ketika keesokan harinya, temanku membangunkan gue. Dan dia berkata,
lu mimpi buruk lagi ya. Sekarang lu ke depan halaman, gue bakal nyiram lu dengan kembang 7 rupa. Di badan lu penuh hantu, penuh dengan mistis. Jadi gue mau nyembuhin lu biar lu